Kurasakan perih yang teramat sangat di leherku. Sangat perih hingga halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan kembali membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silahkan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Rasa kesal kian menggerogoti pikiran. Bisa-bisanya Sari menolak perintahku untuk pulang malam ini juga. Jangankan untuk bermalam dan menginap, rumah ini begitu bau dan kotor. Bau anyir pun menyeruak dari arah dapur, membuat ingin muntah jika berlama-lama di dalamnya. Belum lagi jika melihat wajah salah satu menantuku itu, Parni, wanita miskin dan pembawa sial. Gara-gara menikah dengannya, Gito anakku jadi lumpuh dan tak bisa bekerja. Uang belanjaku pun jadi berkurang. Sebenarnya, apa sih menariknya wanita ini? Wajah pas-pasan, berkulit gelap dan miskin. Tak ada pantas-pantasnya bersanding dengan anakku yang gagah dan punya pekerjaan tetap saat itu. Aku bukan tak sayang dengan keempat cucuku, tapi karena Parni, aku menolak mereka semua mendekat padaku. Wajah Parni seolah terngiang ketika dekat dengan mereka. Awas saja kau Sari, jika Mama sampai ke rumah, Mama hapus namamu biar gak dapat warisan. Gerutuku pada diri sendiri. Sialnya malam ini amat sepi. Iya, kampung Parni ini memang termasuk masih pelosok. Masih banyak hutan dan juga pepohonan tinggi menjulang. Bulu kudukku meremang. Berjalan sendiri di waktu hampir masuk tengah malam memang baru pertama kali kualami. Ini semua karena kepo pada masakan si Parni. Menantu macam apa dia? Bahkan sudah punya usaha pun tak hendak memberi, meski hanya sebungkus untuk dicicipi mertua. Udah miskin, pelit lagi. Aku menggeram. Memikirkan Parni selalu membuat kepalaku sakit. Tak terasa kaki ini sudah membawaku di persimpangan jalan. Mataku mengedar ke segala arah, mencari tukang ojek yang mungkin masih ada untuk kusewa. Beruntung, seorang pemuda duduk di atas motor, seraya menghisap rokok yang ada di tangannya. Meski sedikit ragu, aku mendekat ke arahnya. Tas segera kupeluk, takut-takut jika ia adalah pemuda jahat yang ingin merampas barang bawaanku.
Aku sempat terkejut saat ia memalingkan wajah dan tersenyum padaku. Syukurlah, kuharap ia bukan orang jahat seperti dugaanku. "Ojek, Nek," tawarnya saat jarak antara aku dan dia hanya 10 meter saja. Aku tentu mengangguk, walau hatiku rasanya ragu. Apalagi saat matanya tertuju pada tas serta perhiasan yang melekat di tubuhku. Namun, mau bagaimana lagi? Di tempat ini tak ada ojek selain dirinya. Aku akhirnya naik ke atas motor, walau menaruh curiga. Tiba-tiba, saat menoleh ke arah samping, pandanganku tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahku. Di bawah pendar lampu penerangan jalan dan keremangan sekitar, sekelebat sosok melambai ke arahku dengan membawa karung di belakang dan parang panjang. Aku terpaku sejenak dan tubuhku bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak mendekat. Parni. Wajah Parni menjadi amat menakutkan. Dengan parang yang mengayun di tangan kanannya, ia seperti memanggil namamu sembari sesekali mengacungkan benda tajam yang ada di bawahnya. Apa ia berniat membunuhku? "Cepet bang, pergi dari sini, ada yang mengikuti saya," pintaku sembari menepuk kuat bahu si tukang ojek. Ia sempat menoleh sebelum akhirnya motor bergerak menjauhi Parni. Menantuku, kulihat Parni mengejarku. Matanya yang tajam bagai elang seolah awas melihat kemana motor bergerak. Jantungku berdetak semakin tak beraturan. Melihat Parni yang masih mengejar, ia tak mudah menyerah meski laju motor mulai kencang. "Mama!" Lirih ku dengar teriakannya sebelum akhirnya ia menyerah dan berhenti mengejar. Aku bisa bernafas lega. Memang sudah gila menantuku ini. Bisa-bisanya ingin menghabisi mertuanya sendiri. "Bang, kenapa lewat sini? Biasanya saya lewat jalan itu." Protesku saat jalan yang kami lewati berbeda. "Iya bu, ini jalan pintas biar cepat sampai," jawabnya singkat. Entah kenapa aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hawa tak enak begitu saja menyergap tengkuk dan tubuh, serasa meremang, seolah bahaya ada di depan mata. Jalan yang kami lewati semakin lama semakin gelap, pepohonan semakin rapat, dan jalan yang semula mulus berubah jadi banyak batu dan licin. Semakin lama semakin sempit dan semakin gelap. Aku tak dapat melihat dengan jelas karena suasana seperti di dalam hutan, sepi, yang terdengar hanya bunyi binatang malam dan gemerisik dedaunan. Motor tiba-tiba berbelok dan masuk ke dalam jalan yang amat kecil. Sempat terseok dan akhirnya motor berhenti. "Turun, Nek," bentak si tukang ojek. "Turun? Kenapa aku diturunkan di tempat seperti ini?" "Kenapa turun bang? Saya belum sampai rumah," tolakku. "Jangan banyak tanya, turun sekarang juga." Kali ini nada suaranya meninggi, nyaris membuatku jantungan. Aku mengikuti perintahnya, turun dari motor dan berdiri di sampingnya. Pemuda itu turun. Ia menatapku tajam. Sorot matanya seolah ingin menerkam. "Sini, berikan semua perhiasan dan uangmu kalau kau tak ingin mati saat ini juga," ancamnya. Aku terperangah mendengar ucapannya.
Dia mengancamku, ingin semua perhiasan dan uangku. Enak aja, aku tak mau. Bertepatan dengan suara yang keluar dari mulutku, aku memutar tubuh dan berlari secepat yang aku mampu. Meski tubuh renta ini begitu sulit melangkah dan kaki seolah tak menapak, tapi aku tak ingin menyerah. Ia tak boleh sampai mendapat uang dan perhiasan kesayanganku. Woi, sialan kau nenek! Ku dengar suara langkah kaki di belakangku. Tentu saja sepertinya pemuda itu masih mengejarku. Tolong, tolong! Teriakku di sela nafas yang satu-satu. Begitu sesak hingga sulit untuk bernafas. Sial bagiku, tubuhku limbung dan terjerembab di tanah berdebu. Au! Rintiku saat ku rasakan dengkulku ngilu dan pergi di lenganku. Orang tua sepertimu mau bermain-main denganku. Suara itu. Aku berbalik dan mendapati pemuda itu melangkah mendekat. Ia mengambil sesuatu di balik bajunya. Benda tajam dan mengkilat terkena pendar cahaya bulan. Membuatku bergidik ngeri dan berusaha menjauh, meski harus menyeret kakiku. Serahkan barang berhargamu, nenek! Bentaknya. Matanya menyorot kian tajam dan memainkan benda tajam itu di genggaman tangannya. Ah! Secepat kilat benda tajam ini melesat mengenai tanganku. Darah mengucur deras, sedang tubuh tuaku dipijak-pijak tanpa ampun. Setelah puas menyiksa, pemuda itu mengambil semua perhiasan di tubuhku. Aku tak mampu melawan. Dalam keadaan getir seperti ini, wajah Parni tiba-tiba hadir. Mungkinkah tadi Parni sebenarnya berniat menolongku? Kembalikan barang-barangku, ucapku dengan sisa tenaga yang masih tersisa. Meski sakit di perut dan seluruh tubuh. Kau akan segera menjadi bangkai. Untuk mempercepat ajalmu, aku akan menggorokmu terlebih dahulu. Pemuda itu mendekat. Aku melawan saat tangannya mencekik leherku. Sesak, teramat sesak. Kedua tanganku menggapai dan berhasil mencakar wajahnya. Sialan! Bersamaan dengan jerit kekesalannya, cengkraman di leherku semakin kuat dan kurasakan perih yang teramat sangat di leherku. Sangat perih hingga tubuhku mengejang karena darah yang mengucur dan kesakitan yang teramat sangat di sekitar leher. Kurasakan benda itu bergerak maju mundur dan rasa sakit yang tak terbilang hingga tubuhku melemah dan hanya pedih yang kurasa. Hingga tubuh ini sudah tak kurasa dan kegelapan menjemput jiwaku dalam kesunyian. Lelaki bertubuh kurus itu meninggalkan mayat Halimah begitu saja, tanpa rasa kasihan. Hutan yang menjadi berbatasan antara kampung tempat Parni dan kampung lainnya itu sengaja ia pilih, karena selain sepi, tak ada rumah di sekitarnya. Hanya jalan kecil yang menjadi akses warga sekitar mengambil kayu untuk masak dan mengambil air dari danau di dalam hutan. Pemuda itu segera menstarter motornya dan tanpa rasa takut melaju begitu saja membelah kegelapan malam, tanpa peduli dengan mayat Halimah yang kini bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Setiap malam
Warga Rawasari mendengar suara tangis, seperti orang minta tolong. Tapi ketika beberapa orang mengecek, suara itu bagai ditiup angin, hilang timbul dan tak ada wujudnya. Iya, sudah 2 hari berturut-turut. Warga risau perihal suara tangis yang menyayat hati. Meski mereka tinggal berbatasan dengan hutan, ini kali pertama kejadian ganjil ini terjadi. Namun, di hari ketiga, beberapa orang melihat penampakan menyeramkan saat mereka tak sengaja berburu babi dan rusa di dalam hutan. Ya, hutan di sana masih banyak babi juga rusa, masih asri, dan belum banyak tangan jahil manusia, juga perusahaan yang suka membabat hutan. Melihat perempuan tua dengan kepala hampir putus, bukan cuma di hutan, beberapa orang melihatnya di jalan lewat tengah malam. Memang tak mengganggu, ia cuma tegak seraya melambaikan tangan, seolah meminta tolong pada orang sekitar. Berkat musyawarah perangkat desa, para warga akhirnya setuju mencari tahu penyebab adanya penampakan mengerikan beberapa malam yang meresahkan. Benar saja, saat memasuki hutan, bau bangkai mulai terasa dan akhirnya menemukan mayat seorang wanita yang sudah mulai menggembung dan beberapa tubuh digerogoti belatung. Kulit membiru dengan leher nyaris putus. Darah mengering yang membuat warga bergidik ngeri. Saat kejadian itu, hanya tas yang mereka temukan. Dan penemuan mayat itu membuat geger kampung Rawasari. Jalan yang menjadi akses dari kampung Parni dan kampung Rawasari mendadak jadi ramai dan dijejali banyak orang. Ya, akhirnya mayat wanita yang diketahui bernama Halimah itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dugaan sebagai korban perampokan dan begal menjadikan warga sekitar bertambah resah, karena bisa jadi mereka adalah korban berikutnya. Sari, Diman, dan Dewi akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Parni setelah mendapat kabar jika mama yang mereka cari sudah ditemukan, meski dengan keadaan mengenaskan. Aku tak yakin Parni mau menerima kita dengan baik, apalagi dengan kejadian tempo hari. Sembari menyetir, Diman menghela nafasnya gusar. Jujur ia masih trauma dengan tragedi kala itu, di mana untuk pertama kalinya ia melihat Parni yang sabar dan lemah lembut itu marah. Apalagi amarahnya beserta ancaman yang membuat Diman selalu terbayang wajah mengerikan Parni. Kita harus ke sana. Bagaimanapun ada Bang Gito, dan Bang Gito adalah anak Mama juga. Bang Gito harus tahu keadaan Mama sekarang. Sari di sela isakannya ikut berkomentar. Dewi yang mengalami trauma pada Parni hanya terdiam. Semenjak hari itu, tak ada sedikit pun keberanian dalam benak Dewi, bahkan untuk menyebut nama Parni saja. Rasanya lidahnya menjadi keluh. Mobil akhirnya menepi di gubuk Parni. Mereka bertiga tertegun tatkala melihat Parni baru saja selesai mengemasi barang-barang jualannya. Menyadari ada kendaraan yang masuk di halamannya, Parni yang saat itu sedang bergerak dengan cekatan seketika berhenti dan perlahan mengalihkan pandangannya pada mobil hitam yang mesinnya masih menyala. 3 orang di dalam mobil menatap mata Parni yang tajam dengan tubuh gemetar. Persendian seolah lemas seketika.
Parni menghentak gelas plastik dan menaikkan tubuhnya. Ia melangkah tegap mendekati mobil yang ia tahu itu milik kakak iparnya. Bang, itu Parni mau kesini, cepat matiin mobilnya. Perintah Sari tergagap. Ia benar-benar takut melihat sorot mata Parni yang sangat menyeramkan. Diman serta-merta mematikan mesin mobil dan membuka pintu mobil. Ia kemudian turun, disusul Sari kemudian, sedangkan Dewi memilih tinggal. Pak Parni, kami... Mau apa lagi kalian kemari? Mau menuduhku berbuat jahat pada mama? Sorot mata Parni semakin tajam. Sari dan Diman menelan Salifah susah payah. Berhadapan dengan Parni serasa berhadapan dengan malaikat maut. Bukan begitu, Par. Kami mau bertemu dengan Gito. Mau ngajak ke rumah sakit. Mama ditemukan tewas di hutan dengan luka gorok. Kami mau melihat keadaan Mama. Tapi sebelum itu kami ingin memberitahu Gito. Papar Diman. Parni tak bergeming. Ia hanya menghela nafas dalam tanpa menyahut sedikit pun. Sudah kuduga. Desis Parni pelan. Diman dan Sari saling pandang. Apa maksud ucapan Parni ini? Maksud Mbak Parni? Lagi-lagi Parni tak menjawab. Ia malah memutar tubuh dan melangkah menuju rumahnya. Ayo bang, ajak Sari. Diman yang sebelumnya enggan, akhirnya mengangguk dan mengikuti Sari yang berjalan terlebih dahulu. Meski rasa debaran di dada kian mengencang, Sari tetap masuk ke rumah Parni. Wanita yang tanpa ekspresi itu membuka pintu kamar dan membantu suaminya melangkah keluar. Sari, Bang Diman, ada apa? Wajah Gito berubah gusar saat melihat kedatangan dua saudara kandung yang amat jarang bertandang, bahkan saat ia merasakan kelaparan. Bang Gito. Sari yang semula berusaha tegar, tak mampu menahan rasa perih di dalam dadanya. Ia menubruk tubuh abangnya dan menangis histeris di pelukan Gito. Ada apa, Sari? Gito mengurai pelukan dan menatap dalam mata adiknya yang basah. Puk. Satu tepukan Gito rasakan di bahunya. Ia menoleh ke arah seseorang yang menepuknya. Abang, lirih Gito. Melihat tangis pun tumpah ruah di wajah abangnya, Diman. Ada apa ini? Bang, maafin semua salah Mama, Bang. Mama ditemukan meninggal dengan leher tergorok dan hampir putus tadi pagi oleh warga di tengah hutan. Gito bergeming. Ia jatuh meluruh di lantai. Air matanya jatuh saat itu juga. Walau mamanya sudah membuangnya, tapi Gito amat sangat menyayanginya. Sedangkan Parni hanya terdiam di pinggir pintu, tertunduk. Bu, Bapak akan ikut bersama Abang dan Sari ke rumah sakit, ucap Gito penuh harap. Silakan, dia orang tuamu. Sedang aku hanya menantu yang ia benci dan pembawa sial, ucap Parni seraya melangkah masuk ke dalam kamar. Bang, Sari menatap Gito haru. Udah, bantu abang. Sekarang abang udah bisa jalan 1-2 langkah, asal ada pegangan. Abang sudah banyak kemajuan, bang, ucap Sari haru
sambil membantu Gito berdiri bersama Diman. "Bagaimana dengan Parni?" tanya Diman. Gito menatap kamar. Cukup lama ia terdiam. Sampai akhirnya... Halo para pendengar, nantikan terus kisah Gulai Daging Ibu di channel Swarna Lokaya. Jika pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.